Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Rasul dari suku Quraisy yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu kisah Thalhah bin Ubaidillah yang begitu masyhur yaitu peran besarnya saat perang Uhud terjadi. Begitu heroiknya Thalhah karena bersedia menjadi tameng perisai bagi Nabi Muhammad SAW hingga tubuhnya diserang panah serta senjata perang yang lain. Beliau memiliki kepribadian yang begitu pemurah dan juga dermawan di samping keberaniannya. Inilah kisah lengkap dari Thalhah bin Ubaidillah. Kisah Thalhah bin Ubaidillah memeluk agama Islam. Jika dititik dari garis keturunan, maka nasab dari Thalhah adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab hingga sampai pada Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya yang bernama As-Sobah binti Al-Hadrami pada akhirnya juga memeluk Islam dan menjadi bagian dari seorang muslimah. Sementara itu, inilah kisah lengkap hingga Thalhah kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Berawal dari profesi sebagai pedagang, Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar, sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Thalhah bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami satu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Ucapan pendeta Busra yang menggetarkan Thalhah. Saat Thalhah berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana. Pendeta itu berkata, "Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?" Mendapati itu, Thalhah pun menjawab, "Ya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Thalhah, dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?" Thalhah menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta itu pun menjawab nama lengkap Nabi serta maksud dari perkataannya, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia akan muncul sebagai nabi yang menjadi penutup para nabi sebelumnya." Kemudian sang pendeta melanjutkan, "Suatu saat dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma. Dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut wahai anak muda," ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini langsung tertancap dalam hati Thalhah dan begitu mengganggu pikirannya. Kisah Thalhah yang begitu ikonik terjadi saat perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikorbankan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Meski begitu, sebenarnya pasukan muslim akan mendapatkan kemenangan andai pasukan pemanah di atas bukit mendengarkan perintah Rasul untuk tetap berjaga. Posisi menjadi berbalik saat mereka menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Karena terdesak, Thalhah bin Ubaidillah dari Muhajirin serta 11 orang Ansor melindungi Rasulullah dengan mengantar beliau menuju atas bukit. Sayangnya, tentu karena posisi berbanding terbalik dan kaum muslim saat itu terdesak, sepanjang perjalanan terdapat banyak halangan dari musuh. Satu persatu kaum Ansor jatuh bertumbangan, sementara Thalhah bertahan untuk mendampingi Rasul menuju bukit. Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh yang mengerubungi tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka akibat sabetan pedang dan panah.
Total yang terdapat sekitar 70 anak panah yang tertancap pada tubuh Tolhah dengan jari tangan yang putus. Karena inilah dia mendapat gelar Asy-Syahidu Hayyu, atau seorang syahid yang hidup, akibat banyak yang mengira bahwa Tolhah telah syahid, namun ternyata masih hidup. Tolhah bin Ubaidillah yang pemurah dan dermawan. Selain mendapat gelar Asy-Syahidu Hayyu, Tolhah juga mendapatkan gelar Tolhah Al-Jaud atau Tolhah yang pemurah, serta Tolhah Al-Fayyad atau Tolhah yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tolhah bin Ubaidillah sejak muda memiliki bakat serta insting yang kuat dalam berdagang. Karena kemahirannya itu, dia dikenal sebagai pembisnis mahir yang masuk dalam jajaran pembisnis sukses dan kaya. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Sa'id bin Zaid, pernah mengatakan bahwasannya Tolhah adalah seorang yang amat pemurah. Tidak ada seorang yang sebegitunya memberikan pakaian, harta, serta makanan seperti Tolhah. Kisah Tolhah bin Ubaidillah dan 700.000 dirham miliknya. Tolhah bin Ubaidillah merupakan sosok yang dikenal begitu teguh pendirian, jujur, dan sangat dermawan. Dari awal memeluk Islam, dia tidak pernah mengingkari janji, dan kedermawanannya terlihat pada sebuah kisah 700.000 dirham yang akan dibahas sebagai berikut. Suatu ketika, dia pernah pulang dengan membawa keuntungan dagang yang begitu besar, yaitu 700.000 dirham. Tetapi setelah itu, entah mengapa Tolhah tidak bisa tidur, karena merasa tidak tenang dan gelisah. Melihat hal itu, istri Tolhah pun bingung dan menanyakan apa gerangan yang terjadi, hingga kemudian bertanya, "Mengapa begitu gelisah? Apakah aku melakukan suatu kesalahan?" Tolhah pun menjawab, "Engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja terdapat sesuatu yang mengganggu pikiranku. Pikiran yang tidak tenang sebagai hamba karena ada harta yang tertumpuk di rumahnya." Istri Tolhah pun menjawab, "Masih sampai risau sebegitunya? Bukankah masih banyak yang membutuhkan pertolongan melaluimu?" Dia melanjutkan, "Bagikanlah saja uang tersebut esok hari pada orang-orang yang membutuhkan." Tolhah pun bahagia mendapati jawaban penuh bijak dari istrinya itu. Dia berkata, "Semoga Allah selalu merahmatimu. Sungguh kau adalah wanita yang mendapatkan taufik dari Allah." Akhirnya pada keesokan hari, Tolhah pun membagikan uang itu pada fakir miskin, muhajirin dan ansor. Walau didapat dari hasil usahanya sendiri, dia merasa tidak berhak untuk memegangnya. Deretan kisah Tolhah bin Ubaidillah begitu menginspirasi banyak orang karena keberanian serta kedermawanannya. Kedermawanan Tolhah bisa dipraktikkan dengan cara memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Demikianlah kisah Tolhah bin Ubaidillah yang baik hati dan dermawan. Semoga bermanfaat.